Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillahi haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul adzim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, baru saja kita selesai melaksanakan sholat subuh. Panjang pendek ya Bu ya, cuma berapa menit ya, nggak nyampe sejam. Sebenarnya kita sholat itu berapa jam? Wah, ini kabar gembira dari Nabi. Man sholata subha fi jama'ati. Jadi siapa yang sholat subuh berjamaah, fakanama, ya, maka seakan-akan dia sholat laila kullah, dia sholat satu malam penuh. Jadi satu malam penuh berapa jam? 12 jam ya. Jadi tadi kita sholat berapa jam tadi? 12 jam ya. Cuma kita nggak berasa, kayaknya pendek aja Pak. Waqiah juga nggak satu sumuran. Inginnya nggak usah panjang-panjang, mau satu hari satu malam ya. Satu malam saja sudah alhamdulillah. Dan nanti kalau malam kita lanjut lagi, man sholata isya fi jama'ati faka'ana ma sholat nisfa lail. Siapa yang sholat isya nanti malam bersama lagi berjamaah tadi, faka'ana ma sholat nisfa lail, dia sholat setengah malam. Setengah malam itu 6 jam. Jadi kalau subuh jamaah, isya jamaah, berarti sholat berapa jam? 18 jam ya. Terus tambah lagi ya, sholat lain, sholat tarawihnya ya. Kata Nabi, fa'innahu, maka sesungguhnya man qoma ma'al imam, siapa yang sholat malamnya bersama imam hatta yansharif, sampai nanti selesai ya sholatnya, kutiba lahu qiyamal lail, maka ditulis baginya sholat satu malam penuh. Berapa jam? 12 jam. Berarti satu hari satu malam 30 jam. Belum lagi sholat yang lain-lain. Wah, luar biasa. Ini orang kalau nggak masuk surga kebangetan. Ya, kalau nggak masuk surga kebangetan. Ya, artinya ada sesuatu yang besar. Ya, dengan itu ini akan kita bahas. Ini sebenarnya dihadirkan Ramadan, kita disuruh puasa. Ya, padahal puasa capek apa? Nggak capek. Ya, yang bilang nggak capek bohong. Ya, capek. Saya aja ngerasa capek. Makanya saya kalau sholat malam tuh pendek-pendek aja. Ya, nggak panjang-panjang. Kenapa? Udah capek. Udah 50-an ke atas pasti berasa. Kalau yang masih muda-muda, dia masih gagah lah, Al-Baqarah juga nggak apa-apa ya. Nah, kalau sudah ukurannya model begini diajak Al-Baqarah gimana? Ya, mending Nabi Al-Baqarah belum turun, belum ruku, nyambung Al-Imran dari 286 ayat tambah 200
ayat. Udah turun? Belum. Tambah An-Nisa 176 ayat. Udah turun? Belum. Nyambung Al-Maidah 120 ayat. Kira-kira kuat gak? Ya. Bahkan kita kudu ikut sunnah Rasul. Ya ikut kalau sanggup. Ya, kalau sanggup silakan ikut. Berapa ayat berarti tadi? 286 tambah 200 tambah 176 tambah 120. Kira-kira berapa ayat itu? Lah itu baru rakaat pertama. Rukuknya sama dengan berdirinya. Coba kira-kira sanggup nggak? Ya, pengen ikut sunnah Rasul, ayo ikut. Ya, rukuknya sama dengan berdirinya. Nanti i'tidalnya sama dengan rukuknya. Nanti sujudnya sama dengan i'tidalnya. Wah, kira-kira belakang nyungsep nggak? Itu ya. Kita udah dikasih kabar gembira oleh Nabi. Udah ringan-ringan aja. Ya, sama aja. Ya, sholatnya satu malam penuh. Subuh tadi pendek aja. Dikira pendek. 12 jam tadi kita sholat. Ya, kitanya aja nggak berasa saking khusyuknya. Ya, tuh, saking khusyuknya nggak berasa itu 12 jam. Ini kabar gembira. Ya, karena itu ini akan kita bahas. Ya, itu apa hubungannya puasa dengan kemakmuran? Ya, ini belum banyak dibicarain. Ya, hari ini saya mau bicarain hari ini di sini dulu. Ya, saya belum bicarain. Kenapa? Karena sebenarnya ini hubungannya jelas. Ya, keterkaitannya sangat jelas. Nanti kita akan bongkar, kita akan lihat ayat-ayatnya. Dan sebelum kita membahas, dengan senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah ridho atas taklim yang kita laksanakan ini, dicatat olehnya menjadi catatan amal ibadah kita, dilapangkan dada kita semua agar dimudahkan menerima hidayahnya, diberikan kekuatan sehingga kita bisa istiqomah, diberikan kepandaian sehingga kita bisa mengerti, dan Allah berikan kita kesehatan agar kita mampu mengamalkan dengan sebaik-baik. Untuk itu, mari taklim ini kita buka bersama dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat sekarang yang pertama kita lihat, apa sebenarnya tujuan Allah perintahkan kita untuk berpuasa. Kita tengok lagi Al-Baqarah 183. Ada Quran, biar di cross check. Di Quran dibaca, di cross check ya. Takutnya saya keliru. Ya, nanti kalau keliru ya salah semua. Ya, cocok nggak? Al-Baqarah 183. Udah ketemu? Ayo bacain Pak. Sama nggak? Perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini yang dipanggil hanya yang beriman saja. Ya ayyuha. Ya, ini panggilan, dipanggil. Hei, gitu. Hei, gitu. Ini huruf ya ada sampai 3 kali di sini. Ya, ada ya dengan alif, ada ya dengan tasdid. Berarti ini 3 kali panggilan. Ya harfun nida, ini harfun panggilan. Ya Ahmad. Ya, itu namanya panggilan ya. Tapi kalau dipanggil sampai 3 kali kira-kira penting nggak nih? Kalau orang panggil sampai 3 kali Pak, kira-kira penting nggak? Penting berarti ini perkara. Siapa yang dipanggil? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Yang nggak beriman, terserah, nggak ngurus. Ente mau lagu apa terserah. Ya, tapi yang bagi yang beriman dengerin ini. Itu. Kenapa? Karena ini perkara penting. Apa isinya? Kutiba alaikumusya, ditetapkan atas kalian. Ya, dalam arti diwajibkan. Apa yang diwajibkan? Asya, puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana kutiba telah ditetapkan alal ladzina min qablikum, atas orang-orang yang sebelum kamu. Artinya yang beriman juga. Jadi orang beriman dulu dengan orang beriman sekarang sama nggak?
sama-sama ditetapkan untuk puasa. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kamu semua takut, bertakwa. Apa rahasia takwa? Nanti kita bahas. Nah, dalam perkara ini Allahnya pun mensupport. Apa yang Allah lakukan ketika orang-orang berimannya diperintahkan puasa agar mereka bisa mencapai tingkat takut. Ada dalam hadis disampaikan, idza dakhala syahrul ramadan, jika masuk bulan Ramadan, putihat abwabus sama, itu pintu langit yang 7 semuanya dibuka. Ya. Atau di hadis yang lain dikatakan putihat abwabur rahmah, semua pintu rahmat dibuka. Ya. Atau di hadis yang lain dikatakan putihat abwabul jannah, itu pintu surga semuanya dibuka oleh Allah. Luar biasa. Ya, nanti lihat di kitab Sahih Bukhari. Ya, jadi semua sudah terbuka. Wa ghuliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka semua ditutup. Wasul silati sayatin, dan setan-setan semuanya dibelenggu, dirantai. Coba. Kenapa? Karena ini urusannya. Ya, biar orang-orang beriman ini bisa tercapai tatakun. Kenapa? Karena kalau di hari-hari biasa mabok dia, nggak akan sanggup. Kenapa? Wah, setannya pada nggak dibelengguin. Dibelenggu aja masih ngap-ngapan, apalagi kalau tes setan nggak dibelenggu. Coba nanti rasain aja puasa di luar Ramadan, kira-kira gimana? Wah, kalau ada orang yang luar biasa, itu hanya orang luar biasa aja yang dia bisa tuh puasa. Mau Senin Kemis kek, ya, mau Yaumul Bid kek, iya loh, atau apa? Wah, ini manusia luar biasa. Kalau yang nggak biasa, walah, baru ngeliat air putih aja udah kayak sirup stroberi. Padahal air putih, gara-gara apa? Ya setannya nempel di situ ya. Tuh. Tapi kalau Ramadan begini nggak ada semuanya loh, Pak. Ada orang maksiat ya, itu bukan kerjaan setan itu mah kerjaan dirinya sendiri. Ya, manusia punya nafsu. Kalau dia nggak bisa kendalikan nafsunya, ya dia bisa ngikut itu perbuatan maksiat. Inna nafsa la'amaratum bisu, karena sesungguhnya nafsu itu nyuruh kita berbuat buruk. Itu kan nafsu. Ya, enggak, setan mah nggak ada. Loh, kenapa setan nggak ada? Oh, karena nanti ada peristiwa besar. Ya, karena di bulan Ramadan ini ada peristiwa besar. Peristiwa apa? Lailatul Qadar. Loh, di mana letak besarnya? Satu di antaranya innal malaikata. Ya toh? Jadi sesungguhnya malaikat tilkal lail, pada malam itu fil ardi, yang ada di bumi berapa banyaknya? Aksaro min adadil hasan, lebih banyak dari butiran pasir. Pernah ngebayangin butiran pasir itu kira-kira jumlahnya berapa? Manusia masih bisa disensus. Butiran pasir bisa disensus. Butiran pasir berapa itu banyaknya? Dahsyat. Makanya disebut Lailatul Qadar. Qadar itu bisa berarti sempit. Ya, yuqadiru laila fin nahar. Nah, Allah batasi malam dengan siang, artinya terbatas, sempit tuh. Ya, atau juga bisa berarti mulia. Kenapa? Karena turun Al-Quran gitu. Ya, jadi kita kembali. Jadi untuk memproses orang-orang beriman ini menjadi takut, ya Allahnya sudah mensupport. Dibukakan itu semua pintu langitnya, dibukakan itu semua pintu surganya. Ya, pintu rahmatnya dibuka semua. Setan-setan yang bakal mengganggu mereka semuanya dirantai, dibelenggu. Ya, ada apa sebenarnya ini? Kenapa Allah kepengen orang-orang yang beriman ini agar mereka bisa mendapatkan ketakwaan? Apa sebenarnya hubungannya? Ayo kita buka surat 7 ayat 96. Buka surat 7 ayat 96 Al-A'raf. Sudah kamu ayat baca? Ayat boleh, arti boleh. Baca ayat dulu ya, biar nanti saya kalau begitu ketahuan. Ayo.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Nah, kebayang kan? Jadi kenapa kita disuruh berpuasa agar kita bisa mendapat predikat total? Di sini rahasia. Allah berkata walau anna ahlal qura, dan seandainya anna ahlal qura, jadi penduduk negeri, ya mau di mana saja, kayak mau di Indonesia, kayak mau di Mesir, kayak mau di Arab, mana saja, ya mau di Jepang, kayak mau di Jerman, selama dia posisinya sebagai ahlal qura, penduduk negeri, amanu wa taqal, mereka beriman dan bertakwa, apa yang bakal terjadi? La fatahna alaihi, sungguh kata Allah, la fatahna, itu la fatah ini adalah taukid di sini, ya. Jadi Allah negasnya gitu, sungguh, atau ada juga berkata pasti, fatahna, kami buka alaihim, atas mereka semua, barakatin minas sama'i wal ardh, berkah dari langit dan bumi. Ini barokat. Ini kalau kita buka di kamus, ya, yang di handphonenya punya kamus bahasa Arab, ketik tuh barokat tak marbutuh. Apa artinya? Kemakmuran, kenikmatan. Wow. Jadi kata Allah, andaikan penduduk negeri, ya, dimanapun dia beradanya, kalau keadaannya amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Allah buka kemakmuran buat mereka. Akan dibuka kemakmuran. Jadi kenapa Allah perintahkan kita untuk berpuasa? La'alakum tattaqun. Untuk apa kita jadi orang takwa? Karena Allah pengen buka itu kemakmurannya, kenikmatan itu. Walakin kadzabu, ini yang jadi masalah. Akan tetapi kadzabu, mereka enggak percaya, mereka mendustakan, omong kosong. Mana mungkin? Wah, begitu ngomongnya. Apa yang terjadi kemudian? Fa akhadnahum, maka kami siksa mereka. Bima kanu yaksibun, disebabkan apa yang mereka telah kerjakan. Allah siksa. Nah, persoalan sekarang kita mau makmur atau mau susah hidup? Ayo, kalau kita bertanya pada diri kita, ente mau makmur apa mau susah hidup? Orang pada rame-rame, ya makmur pak. Lah iya, kalau makmur konsekuensinya bertakwa. Kalau mau bertakwa, puasa dong. Tuh, disuruh puasa aja alasan aja. Aduh, perut saya lagi sakit. Aduh aja. Mau susah hidup. Kalau mau susah, silakan gak usah puasa. Silakan hidup sesukanya. Ya toh? Tapi kalau mau makmur hidupnya puasa. Nah, kalau udah ngomong puasa berarti di dalamnya ada sholat, ya. Di dalamnya ada qiyamul lail, kan bukan puasa doang, ya. Memang bahasanya siam saja, tapi di dalamnya banyak kegiatannya. Kayak begini ngaji, ada lagi habis ini masih ada yang tadarus, masih ada lagi yang sholat ini, sholat itu, segala macam tuh. Orang puasa kan begitu, ya. Loh kenapa kok mereka pada enteng? Iya, orang setannya pada dibelenggu, nggak ada yang gangguin. Coba kalau nggak dibelenggu, pantat udah gelisah aja itu. Lemari ngaji begini udah gelisah kok. Iya tuh, Mama Ahmad mau ngapain? Ada aja di rumah tuh, mau ngopi kayak mau apa. Tapi kalau sekarang kenapa pada anteng duduknya? Setannya nggak ada ya. Pada anteng dia duduknya. Ibu-ibu juga nggak pada gelisah. Coba kalau biasa, gelisah lagi ibu-ibu, anak mau sekolah lah alasannya, bapaknya mau kerja lah, mau ini mau itu. Siapa yang bisikin itu? Setan yang bisikin. Untung nggak ada dia ya. Kita anteng aja ngaji begini. Ya, kenapa? Karena Allah pengen itu sebenarnya. Allah kepengen orang beriman itu hidupnya makmur. Itu loh.
Makanya Nabi Musa tuh sampai nanya sama Allah tuh, saking bingung Nabi Musa tuh, ya Rabb, kenapa kok orang beriman hidup di dunia pada susah ya Rabb? Tuh. Ya, sementara orang kafir pada seneng hidup di dunianya, sementara yang beriman pada susah. Ya, akhirnya Nabi Musa diperlihatkan surga itu. Ternyata isinya surga orang susah apa orang kaya? Hati-hati ente orang kaya. Kenapa? Ternyata yang di surga isinya orang susah, Pak. Ya, isinya orang susah. Kenapa? Karena dia disusahkan oleh Allah. Allah akan jamin dia kemakmuran. Tapi kan kita boleh memohon fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kenapa? Karena la yuradul qada illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Karena doa kita boleh kita ajuin sama Allah, ya Allah, kalau bisa ya dunia juga sejahtera, akhirat juga sejahtera. Ya, muasaun fid dunya wa muasaun fil akhirah. Dunianya lapang, akhiratnya lapang. Kan kita mintanya begitu, boleh gitu. Ya, tapi ternyata kalau toh dia susah di dunia, ternyata di akhiratnya wah, dia diberi kenikmatan gitu. Jadi hakikatnya Allah kepengen ya orang beriman. Ya, bahkan buka lagi surat 13 ayat 29. Surat 13 ayat 2, ada apa? Ayat ke-29 Al-A'raf. Baca lagi ya, biar nanti kita bisa simpulkan. Alladzina amanu wa 'amilus shalihati tuba lahum wa husnul 'adab. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan mengerjakan amal-amal soleh karena ketakwaannya tadi. Ya, dia kerjain amal-amal soleh. Apa kata Allah? Tubalahum, kebahagiaanlah bagi mereka. Jadi orang beriman yang ngerjain amal soleh hidupnya bahagia. Hidupnya bahagia. Jadi kalau kata Quran ini, ya, loh Pak, saya punya teman Pak, orangnya solehnya luar biasa, tapi kok hidupnya susah. Nah, kita kadang-kadang antara dua tuh. Kalau tidak karena dia sebab ujian, atau jangan-jangan memang amal solehnya masih belum tepat. Ya lah, amal solehnya masih belum tepat. Saya ambil contoh begini saja. Tadi kalau kita sholat subuh berjamaah, kan kita dapat sholat satu malam penuh. Ada orang karena dia seorang qori, dia nggak mau, dia pengennya sholat sendiri. Kenapa? Karena dia mau pakainya Al-Baqarah biar mantep gitu. Ya, tuh kehusuannya dapat. Menangan mana dengan yang tadi sholat berjamaah? Loh, menang yang berjamaah. Tuh, kan begitu. Ya, kenapa? Ya tadi dia ngikutin hawa nafsu ya. Ibadahnya ngikutin hawa nafsu. Bukan ngikutin petunjuk Nabi. Ibadah itu ngikutin petunjuk Nabi atau ngikutin nafsu? Musinya kan ngikutin petunjuk Nabi. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Dan kan Nabi ngasih tahu tadi, ya tuh, man sholata subha fi jamaati, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama sholla laila kull, maka seakan-akan dia sholat satu malam penuh. Kan begitu kata Nabi. Ya, bisa jadi kok ada orang soleh Pak, kok hidupnya susah aja, banyak masalah saja. Akhirnya jangan buru-buru simpulin. Bisa jadi karena ujian, memang Allah sedang menguji dua, atau bisa jadi dia ada kekeliruan dalam amal solehnya. Kenapa? Karena kalau rumusnya kan begini. Ini rumus nih. Alladzina amanu wa amilus solihati tubalahum, orang-orang yang beriman dan amilus solihat, ya, dia kerjain amalnya tuh benar sesuai dengan kesolehan. Tubalahum, maka kebahagiaanlah bagi mereka. Wa husnu ma'ab, dan nanti Allah sudah siapkan tempat kembali yang indah. Artinya orang-orang beriman kalau mengerjakan amal soleh mestinya nggak susah. Logika kita begitu, iya toh? Mestinya nggak susah, mestinya dia bahagia hidupnya. Kalau toh nggak bahagia, ada apa ini? Ya diperiksa. Bisa jadi sudah benar sehingga ini jadi ujian baginya, atau bisa jadi tadi ibadahnya ngikutin nafsu. Itu loh ya. Kalau ibadah ngikutin nafsu,
Bahagia nggak? Menurut rumus nggak bahagia, ya toh. Jadi ada rumusnya, makanya Al-Quran ini disebut dengan hudan. Hudan itu beda dengan hada dan yahdi. Kalau hada untuk masa lalu, kalau yahdi masa kini saja dan masa yang akan datang. Tapi kalau hudan, dia tidak mengenal waktu. Kapanpun dia bisa hadir memberi petunjuk. Dulu ya bisa, sekarang ya bisa, yang akan datang. Artinya ini petunjuk gak bakal berubah, gitu loh. Ya, kalau Allah berkata orang beriman dan mengerjakan amal soleh, dia bahagia hidupnya. Orang dulu ya sama, orang sekarang ya sama, orang yang akan datang sama, nggak berubah. Jadi kalau ada hal-hal kok saya kok jadi nggak pas begini ya. Saya udah beriman, saya udah sholat, saya udah puasa, kok hidup saya ada masalah mulu, nggak kelar-kelar. Sehingga ada yang berkata rasanya pala mau pecah gitu. Terus sampai ada yang begitu. Periksa, jangan-jangan rumusnya keliru gitu loh. Kenapa? Karena ini hudan. Ini bukan hada. Kalau hada untuk masa lalu saja. Kalau yahdi untuk sekarang saja dan seterusnya. Tapi ini hudan. Kalau hudan mau kapanpun dia. Nah ini masdar istilahnya ya. Tuh. Ya, tuh. Ini masdarnya bukan madi, bukan mudhore, tapi masdar. Kapanpun dia akan hadir memberi petunjuk. Kalau kita butuh sekarang, dia hadir. Yang akan datang, dia hadir. Dulu, dia hadir. Nah inilah Quran kelebihannya. Maka tidak pernah ada perubahan. Ya, nggak pernah ada perubahannya sama. Tuh. Kalau dulu Allah berkata, walau ana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Berarti kalau sekarang sama enggak? Ya sama, enggak berubah. Kalau penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa, pasti kami buka itu kemakmuran, kami buka itu keberkahan. Iya dah. Allah berkata begitu, dibuka semuanya. Loh, kenapa kok sekarang tambah lama tambah susah? Jangan-jangan malah mendustakan. Kenapa? Ada, jangankan orang level kita. Ya, ini jadi perdebatan para ahli bahasa. Kenapa? Loh Pak, kan itu pakai lau Pak. Kalau pakai lau kan nggak mungkin. Loh, pertanyaannya, apakah ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah? Ada nggak? Loh gak ada, ya. Loh buktinya walau lau anzalna hadal Quran ala jabalin. Seandainya Allah turunkan Quran ini kepada gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Gunung akan hancur tuh berkeping-keping. Gitu? Min khasyatillah. Karena saking takutnya kepada Allah. Kenapa enggak dilakukan? Kalau itu dilakuin oleh Allah, ente enggak bisa hidup. Nyambung. Kalau itu dilakuin oleh Allah, bisa nggak kita hidup? Kenapa? Gunungnya pada hancur. Kalau gunung hancur, itu ada yang ngerem nggak anginnya? Ya, siapa yang bisa ngerem angin? Ya gunung. Ya, gunung begitu dengan gagahnya dia hantam angin jadi pecah. Loh kalau nggak ada gunung, tiap hari puting beliung ente rasain. Ya. Bisa hancur-hancuran, kan begitu ya. Jadi kenapa itu enggak Allah lakukan? Ya karena Allahnya enggak tega. Banyak orang yang sholat ya, kalau Allah turunin tuh Quran sama gunung, bakal hancur tuh gunungnya. Lah kalau yang begini, kalau orang beriman yang bakal nikmat, kira-kira diturunin enggak oleh Allah? Nah seperti ini, walau ana alal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Bakal dilakuin enggak oleh Allah? Kira-kira bakal dilakuin gak? Pasti Allah akan lakukan. Kenapa? Karena Allah kepengen orang beriman dan bertakwa tadi hidupnya makmur gitu loh. Ya, kalau orang yang durhaka, yang kafir mau hancur gimana? Ya nggak ngurus kan begitu. Ya, ya Allah juga seneng-seneng aja. Dia salah sendiri. Kenapa dia jadi orang yang kufur? Kan begitu, ya. Tuh. Kan begitu tuh, bacanya begitu. Jangan lalu disimpulkan, loh Pak, kalau Allah itu tidak mungkin. Tidak mungkin terjadi. Apa dalilnya? Dalilnya tadi, ya tuh 59:20 ya.
Lau anzalna hadal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a min khasyatil. Dia lupa. Dia kalau baca jangan depannya doang, isinya dilihat. Kenapa Allah nggak turunin Quran sama gunung ini? Ya karena kalau diturunin tuh gunung hancur. Lah kalau gunung hancur, bagaimana kehidupan hamba-hamba Allah? Ya sengsara tuh. Tapi kalau dia beriman bertakwa, kemudian diturunin oleh berkah dari langit dan bumi, kira-kiranya Allahnya ngelakuin nggak? Ya pasti dilakuin oleh Allahnya, itu loh. Ya, jadi jangan kemudian main simpulkan. Lah ini jadi perdebatan para ahli bahasa, nggak mungkin. Oh kalau begitu untuk kemakmuran ukurannya bukan beriman dan bertakwa. Oh, kata mereka itu. Terus ukurannya apa? Ngarang deh, ya ukurannya ngarang. Nah, kalau gitu gini aja, kalau gitu kita tunggu aja. Kali pada nggak percaya, kita saling tunggu. Kita lihat apa yang bakal terjadi. Ayo kita lanjut. Perhatikan surat 7 ayat 97 sampai 98. أَوَعَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا Duha. وَهُمْ يَلْعَبُونَ. Nah, ini perhatikan nih. Ya, kalau gitu kita tunggu aja. Apa Allah berkata? Afa amina ahlul qura. Apakah penduduk negeri itu merasa aman? Ayyatiyahum, ya kan kedatangan kepada mereka baksuna, siksa kami, bayatau wa hum naimun, di saat malam ketika mereka sedang tidur. Tuh sampai Allah berkata begitu. Awa amin ahlul qura, dan apakah penduduk negeri itu merasa aman? Ayyatiyahum baksuna, dari kedatangan kepada mereka siksa kami duha, di saat duha, ya saat pagi dan menjelang siang tadi itu. Wahum yang abud, ketika mereka sedang bermain tuh. Ya, atau mau ditunggu kata Allah, kan begitu berarti ini kesimpulannya. Atau ente nggak percaya, ente mau tunggu saja. Ini siksa bisa datang malam atau bisa datang siang tadi. Loh, apa benar begini? Iya, kali masih nggak percaya, kita lihat lagi surat 68 ayat 44. Ayo baca lagi, biar nanti kita simpulkan. فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. Sampai Allah berkata, fadarni ya Muhammad, udah biarin aja, serahin aja sama aku itu. Wa yukadzibu bihadzal hadis, ya, dan orang-orang yang mendustai bihadzal hadis, ya, jadi perkataan ini. Maksudnya Al-Quran. Jadi yang nggak percaya, yang mendustakan, udah serahin aja sama aku. Tuh sampai Allahnya begitu. Sanastadrijuhum, kalau kami akan dicabut tuh dia, ya, akan disingkirkan oleh Allah. Tuh. Min haitsu la ya'lamun, dari tempat yang mereka tidak tahu. Ya, artinya ini orang-orang bakal binasakan oleh Allah. Yang dia tidak tahu tuh dari arah mana datangnya kebinasaan itu. Tuh sampai Allah berkata begini. Ya. Jadi artinya tidak ada rumus lain sebenarnya. Kalau hidup mau makmur, maka jadilah orang beriman yang bertakwa. Ya, takwa itu imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, laksanain perintah Allah, ya, tinggalin larangan Allah. Itu makna takwa secara hakikat. Lu bagaimana bisa begitu? Nah, tadi ya salah satunya diantaranya adalah laksanakan perintah Allah ini, puasa gitu. Ya, kenapa? Karena kalau puasa ini agak enak suasananya. Ya, pintu langitnya sudah dibuka, pintu rahmatnya dibuka, pintu surganya dibuka, pintu nerakanya ditutup, setan-setannya dibelenggu. Jadi kemungkinan kita jadi orang takwa, peluangnya besar nggak? Peluangnya sangat besar. Kalau begitu,
kemungkinan kehidupan kemakmuran besar nggak ini? Besar berarti. Ya cuma sayang, bangsa kita ini masih belum percaya. Ya, bangsa kita ini masih belum percaya. Sampai mau bukber aja nggak boleh, segala macam. Ada apa ini? Kenapa? Karena dianggap puasa itu jelek. Ya, nanti corona baru muncul. Wah, ini kok kemana-mana. Seakan-akan kalau kita melaksanakan ajaran agama ini yang dampaknya menimbulkan kesulitan. Kata siapa? Justru agama ini dilaksanakan, hasilnya kemakmuran. Ente mau teori apa? Tadi saya bilang, udah kalau gitu kita tunggu aja lah. Ya, kita saling menyaksikan saja. Ya, padahal Allah sedang memproses nih. Allah sedang memprosesnya nih. Kalau kita bicara sekarang, bisa jadi Allah sedang proses. Bisa jadi habis hari raya nanti kemakmuran datang, atau bisa jadi masih 1 tahun yang akan datang. Bisa jadi masih 1 tahun yang akan datang. Yang pasti Allah lagi prosesnya ini. Lagi diproses pasti. Ya cuma tadi yang nggak percaya ya tunggu saja. Yang ini sedang diproses menuju kemakmuran, yang sini sedang diproses menuju kehancuran. Ya kita lihat saja, saksikan hari ini sama-sama. Ya, kita lihat bagaimana orang yang berkata, buktinya Jepang nggak pakai Quran makmur, buktinya Jerman nggak pakai Quran makmur, mana-mana makmur. Kata siapa? Kita lihat aja, tunggu tanggal mainnya. Tuh. Kenapa? Karena Quran ngomong ya. Quran bohong apa enggak? Kira-kira Quran bohong enggak? Ini diuji ente keyakinan ini. Kenapa? Karena kalau hari ini yang hadir di sini masih ragu, berarti ente siap-siap menunggu kehancuran. Loh, iya bener Pak. Ya tuh. Loh Pak, bukannya orang-orang yang sedang durhaka itu meroleh kenikmatan? Kata siapa? Ya makanya kita nggak boleh takjub dengan mereka. Lihat surat 9 ayat 55. Ini di luar ini ya. Kali masih ada yang penasaran. Buka surat 9 ayat 55. Ini saya bacain aja. Maka janganlah tu'jibka, kamu kagum ya amwaluhum wala auladuhum, dengan harta mereka, anak-anak mereka. Kadang-kadang secara manusiawi kita iri juga itu. Ini orang ngaji yang enggak, sholat yang enggak, tapi ekonominya maju, anak-anaknya wah keren-keren, lulusan Harvard lah, lulusan ini itu. Tapi oleh Allah dikatakan, kamu gak usah kagum. Tuh. Kalau toh Allah berikan itu, innama yuridullah liyu'adibahum biha fil hayatid dunya. Ya, sesungguhnya Allah memberikan itu kepada mereka itu sebagai apa? Siksa. Liyu'adibahum fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Memang awal-awalnya orang kafirin itu oleh Allah dimanjain, tuh dikasih tuh. Ya, gara-gara nggak ngaji dagangan saya jadi lancar. Dulu ngaji subuh nggak lancar dagang, begitu udah mulai nggak ngaji lancar tuh. Udah ente nggak usah ngaji. Kenapa? Lo kayak saya lo lancar rezekinya. Dia lupa. Innama yuridullah liyu'adibahum biha fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Wa tashaqqa anfusuhum wa hum kafirun. Nanti nyawanya bakal melayang dalam keadaan kufur. Ya, orang kan kalau udah kehidupannya makmur ke masjid enggak? Enggak Pak, saya terang-terangan aja hari ini. Kalau ada orang kaya ke masjid saya hormat. Hebat ente. Tuh, kenapa? Ya begitu kata bahasa Qur'annya. Ya kalau dikasih kesusahan, a'rada wa na'a bijanibi. Apa kalau dikasih kesenangan, a'rada wa jana bijanibi, dia mulai berpaling, dia ninggalin. Tapi kalau dikasih susah, walah ke masjid doanya paling panjang, yang paling belakangan lagi susah pas itu, pulangnya belakangan dia. Kan begitu. Tapi kalau senang, boro-boro Pak. Itu udah begitu. Ya makanya kan wajah-wajah susah. Iya kan?
Kalau seneng nggak di sini, ya toh, bupati di sini enggak, ya, anggota DPR enggak. Tapi kalau yang tadi, iya toh, wah, nah, itu kata Allah. Maka nggak usah kagum. Ya, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayati dunya wa tashaqqa anfusuhum wa hum kafirun. Nanti ketika nyawanya melayang dalam keadaan kufur, baru dia teriak, ya Rob, kami sudah melihat sekarang, kami sudah dengar, balikin kami ke dunia ya Rob, kami mau ngerjain amal soleh. Telat ente, dulu kemana aja, ya dikasih waktu umur panjang, ya tapi nggak nengok masjid, padahal masjid tetanggaan, ya nggak nengok. Coba sampai begitu, ya akhirnya ya tadi celaka, ya. Dan memang Allah tuh begitu. Kalau kita sudah melupakan semua yang diingatkan oleh Allah malah dibuka semua pintu kesenangan, tapi bukan pintu keberkahan. Lain kalau pintu keberkahan. Kalau pintu keberkahan yang diartikan tadi kemakmuran, tambah berkah, tambah taat sama Allah. Tapi kalau pintu kesenangan, tambah banyak, tambah jauh dari Allah. Memang ada begitu? Ada. Maka sering saya ngomong kalau mau jamaah-jamaah, ente kalau mau sukses sekarang dari nggak pernah ngaji, udah nggak usah ngaji aja, nggak usah sholat, ente pasti sukses. Loh, dari mana? Surat 6 ayat 44. Buka Quran itu. Allah yang ngomong, ya. Jadi kalau mau sukses nggak usah sholat, nggak usah ngaji, ya, tapi sukses. Tuh. Tapi nanti begitu mati, baru ente teriak. Ayo buka surat 6 ayat 44. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ. Itu Qurannya ngomong begitu. Falamma, maka tatkala nasu, mereka sudah melupakan madzukiru bihi, apa yang diperingatkannya, ya, udah nggak ngurus pakai puasa-puasa enggak, ya, ngaji-ngaji enggak, sholat-sholat enggak. Apa yang Allah lakukan? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai', maka kami bukakan, kata Allah, alaihim, atas mereka tadi, abwaaba kulli syai', pintu-pintu segala sesuatunya. Artinya pintu kesenangan, ya. Hatta idza farihu, hingga ketika mereka lagi pada gembira, bima utu, dengan apa yang Allah telah berikan kepada mereka, akhadnahum baghtah, kami siksa mereka dengan tiba-tiba, datang malapetaka, faidahum mublisun, maka ketika itu mereka diam, putus asa. Enggak, kenapa? Karena dibukainya bukan karena sebab keimanan dan ketakwaan. Kalau yang dibukakan karena sebab keimanan dan ketakwaan, dia dapat kemakmuran yang membawa dia kepada ketaatan. Kalau ini terbalik, dibukakan pintu kesenangan, ya, yang akhirnya menjauhkan dia dari ketaatan kepada Allah. Kalau begitu, ya pantas disiksa, gitu, ya. Jadi kesimpulan kita subuh ini adalah, mari kita mulai tumbuhkan rasa yakin kita kepada Allah, ya, kita percaya kepada Allah. Sepanjang kita mengikuti apa-apa yang disyariatkannya, pada akhirnya Allah akan berikan kebahagiaan. Memang ada dua orang meraih kebahagiaan. Ada yang lewat jalur keimanan dan ketakwaan, ada yang lewat jalur kekafiran. Yang bakal hakiki yang mana? Yang lewat jalur keimanan dan ketakwaan. Ini kebahagiaannya hakiki, ya, artinya bukan sampai di dunia ini saja, bahkan sampai akhirat nanti. Tapi kalau hari ini yang ingin dia raih lewat jalur kekafiran, ya tadi, bisa jadi dia dapat sekarang, tapi dirinya diancam dengan siksa yang bisa datang tiba-tiba. Bisa jadi malam hari ketika sedang tidur, bisa jadi siang hari ketika mereka sedang main.
Dan Allah janji sanas tadrijuhum, Allah akan cabut mereka itu semua, ya, ini akan dihilangkan oleh Allah, ya, secara berangsur-angsur. Min haitsu la ta'lamun, dari arah yang mereka tidak tahu, ya, tahu habis, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari di bulan yang Ramadan ini, bulan suci ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmah, bulan di mana semua pintu langit sudah dibuka, pintu surga sudah dibuka, pergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk mengukir prestasi iman dan takwa yang insya Allah kehidupan kita ke depan pasti oleh Allah akan diperbaiki, ya, pasti Allah perbaiki. Ya, hanya kita tahu, kita tidak tahu. Yang penting sabar, ya, terus istiqomah. Jangan dengerin bisikan kanan kiri, ya. Kenapa? Karena akhir-akhir ini sudah mulai bermunculan, ya, kesan-kesan yang sangat memojokkan Islam, ya. Bahkan mohon maaf, ya, ada yang berkata, andaikan Indonesia ini semua pedoman yang mengikuti agama, maka Indonesia sudah dipastikan bakal hancur, ya, bakal hancur. Kata siapa? Ya, kata orang yang nggak beriman itu. Kalau orang beriman, kalau Indonesia ini semuanya berpedoman pada agama, bakal hancur atau bakal makmur? Bakal makmur, kudu yakin kita. Ya, baru tercapai yang disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, atau bahasa kita toto tentrem kerto raharjo. Baru tercapai, gitu Pak, baru tercapai itu. Ya, kalau semua rakyatnya diajak jadi orang beriman dan bertakwa. Cuma masalahnya siapa yang mau didik begini? Kenapa? Karena di sekolahan nggak didik begituan, ya. Ya, di sekolah dididik begituan nggak? Dididik jadi orang beriman bertakwa, apa sekedar jadi orang pintar? Nggak ngurus masalah iman takwanya kalau pintar. Jadi kalau sekarang kita juga berpikir yang sama, anak saya harus pintar, udah nggak laku Pak. 10 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang yang dicari orang yang soleh. Ya, kenapa? Ayo kita ikuti saja perjalanan. Ya, makanya kudu cerdas jadi orang tua. Ya, yang insinyur udah banyak belum? Yang pengangguran banyak? Ya, yang sarjana? Apalagi yang profesor, sekarang lagi deg-degan ya profesor. Profesor mau pensiun, awas, hati-hati. Saya udah ingetin tuh, awas ente prof, kalau udah pensiun, nggak pensiun memang 25 juta tipnya tuh, ya profesor. Ya, ada tip gelarnya tuh, dapat 25 juta, begitu pensiun habis Pak, ya, tuh, habis semua. Ya, hidup menderita, profesor menderita, lulus SD menderita, ya agak malu dikit. Lo profesor lo menderita. Kenapa? Karena sudah dicopot, sekarang ada pensiunnya profesor juga. Ya, jadi gelar profesornya itu habis berbarengan dengan pensiunnya, udah nggak laku profesornya. Waktu masih dinas, profesornya masih dapat 25 juta. Ya, kalau dia Pak RT, Pak Profesor itu dapat 25 juta tuh. Kalau dilaporin ke negara, karena jadi Pak RT Profesor ya. Ya, tapi kalau udah pensiun habis Pak. Kalau tahu gaji tinggal 4 juta ya. Jadi jangan bangga hari ini yang profesor itu, karena zamannya udah beda. Ya, zamannya sudah beda. Jadi bagaimana itu? Ya, jadi ingatkan ya diri kita, istri kita, anak-anak kita, ya, supaya mereka jadi orang beriman dan bertakwa. Insya Allah kebahagiaan dunia dan akhirat akan Allah berikan. Ya, sebelum ditutup tadi ada pesan dari Pak Tamir, ada 2 buat bapak-bapak, ada 2 buat ibu-ibu. Nah, buat bapak-bapak dulu nih. Ya, tuh, saya tanya, saya nggak nanya yang lain. Saya nanyanya yakin nggak kalau iman bertakwa itu akan bakal makmur? Ayo, siapa duluan nih? Ya, biar kelihatan nih akidah ya. Dari dulu ngomong akidah tapi nggak yakin, masih goyang aja. Ya, wah Pak, rasanya tapi kan kita perlu Pak, kita perlu kecerdasan. Ente itu masih bandel lah ya. Ya, udah Quran yang ngomongnya amanu
wattaqau, beriman dan bertakwa. Enggak ngurus mau dia S1 ke mau S2 ke mau SD ke, sepanjang dia beriman dan bertakwa pasti enggak bakal makmur hidupnya. Nah, itu yakin dulu, itu namanya Quran begitu. Kudu nancep dulu di sini. Tapi kalau gimana Pak ya? Ente masih ragu aja. Pernah dengar cerita Bilal? Bilal siapa Bilal? Bilal tuh porter. Apa porter tuh? Tukang panggul Bilal itu. Tapi karena yakin dengan Rasulullah, fakta sejarah mencatat bahwa beliau adalah Kismul Maliyah. Dia Ar-Rais Kismul Maliyah. Kalau kata kita mah gubernur bank. Coba. Mungkin nggak kira-kira tukang porter jadi gubernur bank? Kata kita nggak mungkin lah, kenyataan. Siapa yang kenal Abu Hurairah? Siapa Abu Hurairah? Ente sering baca hadis dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu muksirul riwayat. Ya, sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis, tidak kurang dari 5.374 hadis itu Abu Hurairah. Siapa dia? Pengangguran kelas berat, dagang nggak punya modal, mau nyangkul nggak punya sawah, akhirnya ngapain kerjanya? Ngintilin Nabi aja kemana-mana. Ya, Nabi kemana-mana dia ngikut, makanya paling banyak meriwayatkan hadis. Kenapa? Karena pengangguran ngikut Nabi. Tapi fakta sejarah mencatat beliau adalah gubernur Madinah pada masa kekhalifahan Marwan. Ada pengangguran jadi gubernur? Tuh Abu Hurairah. Tuh sejarah mencatat. Kenapa? Karena yakinnya dengan Quran. Siapa yang nggak kenal Abu Sa'id Al-Khudri? Ya, seorang anak yang mewarisi hutang yang begitu banyak. Karena bapaknya meninggalkan utang itu tuh. Tapi sejarah mencatat Abu Sa'id Al-Khudri ternyata gubernur militer. Waduh, orang gak nyangka. Kenapa? Karena yakinnya dengan Quran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad gitu. Apalagi kalau dia orang hebat, dia yakin, wah luar biasa. Ya, orang gak hebat saja jadi luar biasa, apalagi orang yang hebat. Siapa yang kenal Abu Sufyan? Siapa yang kenal Umar ibn Khattab? Itu orang-orang keren, orang-orang hebat. Siapa yang gak kenal dengan Abu Bakar Siddiq? Itu orang-orang hebat. Tambah hancur, tambah hebat setelah ikut Nabi. Tambah hebat. Abu Sufyan loh, ujung-ujungnya ngikut Nabi. Ya, padahal dulunya musuh Nabi. Tapi karena begitu yakin, akhirnya ngikut dengan Nabi. Malah jadi gubernur ya. Diangkat jadi gubernur tuh. Ya, di Mekah sana. Luar biasa itu. Apalagi yang gak kenal Umar ibn Khattab. Luar biasa itu. Semua itu jadi makmur kehidupannya karena sebab Islam. Gitu ya. Nah, kita jadi harus yakin, jangan ragu-ragu dengan Islam. Ya, jangan kopiahnya jadi Islam di isi kepalanya. Ya, ini mesti antara kopiah dengan isi kepala mestinya nyambung enggak ya? Kopiahnya mah Islam, enggak tuh isi kepalanya Yahudi. Mana sih ini enggak nyambung. Iya toh? Enggak nyambung, itu kudu dicukur dulu itu rambutnya. Muhallikina ru'usakum wa muqassirin. Ya, cukur tuh rambutmu. Tuh pendekin. Maksudnya apa? Pikirin yang benar. Pikir panjang-panjang kemana-mana, nggak tahunya ujung-ujungnya Yahudi. Kan begitu. Itu kudu cukur rambut. Kita kudu cukur rambut tuh. Tata pikiran yang benar. Islam kok malu-maluin aja. Bukannya memajukan Islam, malah Islam dianggap mecah belah. Emang Islam ngajarin pecah belah? Islam ngajarin pecah belah atau ngajarin persatuan? Siapa yang bilang Islam ngajarin pecah belah? Islam tuh ngajarin persatuan. Andai kata tidak ada Islam, Indonesia kira-kira masih utuh nggak sampai sekarang? Andai kata tidak ada Islam, hancur Pak. Ya, jadi dia masih utuh hari ini karena masih ada kita ini. Orang-orang menyebut asma Allah yang masih ngaji begini. Andai kata ini sudah mulai dihilangkan, wah, ya kemarin kita hampir tuh, ya. Kemarin kita hampir. Walaupun saya termasuk ustadz yang bandel, saya dimusuhin orang. Nggak apa-apa saya dimusuhin orang daripada dimusuhin Allah.
ya, daripada dimusuhin Allah. Kenyataannya sekarang nggak ada apa-apa, kitanya aja kebakaran jenggot. Kenapa? Masjidlah dituduh danger area. Masjid ini danger area atau min riyadil jannah? Ini masjid min riyadil jannah atau danger area? Area berbahaya. Wah, ini pada salah kaprah semua orang. Dianggap masjid ini tempat yang bisa menimbulkan kematian. Wah, Allah Rabbi. Padahal masjid ini miryadil jannah. Man marok biryadil jannah. Ini sekalian saya ingetin sebelum saya tutup. Man marok biryadil jannah. Siapa yang melewati taman surga, farta'u, maka menanamlah. Nabi berpesan begitu. Nanya Abu Hurairah itu, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Ya Rasul, itu riyadul jannah apa? Qalal masajid. Nabi bersabda masjid. Jadi masjid ini apa? Taman surga. Farta'u, maka menanam. Jadi ya kalau melewatin sini menanam. Wa ma ra'tu ya Rasulullah? Ya Rasul, ra'tu itu apa? Qala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Satu kalimat, satu pohon ditanam oleh Allah. Wasaquha min dahab, yang dahan rantingnya dari emas. Jadi kalau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, berarti berapa pohon? 4 pohon kita nanam. Pohon yang kayak apa? Wasaquha min dahab, yang dahan rantingnya dari emas. Jadi kalau yang rumahnya PP lewat balik sini berapa hari, setiap hari berapa pohon dia tanam. Ente mah diem aja malam lengos. Kenapa? Corona. Ya Allah Rabbi, masjid dianggap sarang corona. Padahal ente nanam kalau lewat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4 pohon. Balik lagi 4 pohon. Keluar lagi 4 pohon. Balik lagi. Wah, ente jadi orang kaya besok di akhirat itu. Kenapa? Karena orang soleh begitu ditanya di kubur, selesai ditanya ini itu, kemudian ditanya oleh malaikat, kata Allah tuh, kamu mau minta apa? Sampaikan kepada Roh untuk segera adakan kiamat, karena aku ingin ketemu dengan keluargaku dan aku ingin melihat harta bendaku. Oh, pengen lihat kebun dia rupanya. Ya, kebunnya udah kayak apa itu? Yang dahan rantingnya dari emas. Luar biasa. Ya, besok ente kalau lewat sini tuh jangan ada yang melengos. Ya, nengok subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, jalan sini diplengosin masjid, nengok sono. Kenapa? Takut corona. Ada yang lari lagi, bos. Ya Allah, ini gara-gara nggak ngaji. Ya, kopiahnya aja Islam, isi kepalanya Yahudi ternyata. Ayo, tadi bapak siapa tadi? 2 orang. Pak siapa dulu? Ini Pak Tamir aja yang nunjuk gitu. Ini siapa ini? 2 orang. Oh, langsung kasih pertanyaan. Ya, pertanyaannya tadi 1. Apakah bapak yakin kalau kita beriman dan bertakwa maka Allah pasti akan berikan kemakmuran? Wah, yakin semua ya? Wah, mantep ini berarti. Ya, yakin semua. Gimana Pak Tamir? Ya, tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Ya, ibu-ibu gimana? Yakin nggak? Kalau kita beriman dan bertakwa kita bakal makmur? Wah, alhamdulillah. Udah itu aja kesimpulan ngaji kita. Ya, berarti akidahnya masih bagus. Ya, akidahnya masih bagus. Saya khawatirnya nggak mungkin Pak. Wah, ini celaka. Ya, ini ngajinya keliru berarti ini. Kalau begini berarti alhamdulillah masih mantep akidahnya sudah. Ya, cukup ya. Nah, ini aja ya, tinggal dikasih aja tuh hadiahnya ya, yang 2 sono yang 2 ya. Gitu aja ya. Kenapa? Ya, nanti minggu yang akan datang ditagih lagi yang lain yang belum bagian. Iya toh? Yang belum bagian berarti minggu depan nanti tuh ya. Yang belum minggu depan lagi. Ya, insya Allah semuanya pada akhirnya bakal bahagia fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa akhiru da'wah alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.